bahwa antara kekristenan dan Yudaisme itu memiliki Taurat yang sama. Itu tidak hanya dibuktikan dari klaimnya Rabi dari abad pertengahan atau klaim kita bahwa kita memiliki hubungan dengan Yudaisme. Karena itu iman Kristen tidak bisa dilepaskan dari Yudaisme. Ini banyak orang Kristen yang mencoba untuk memisahkan diri dari warisan sejarah kita, itu tidak mungkin. Karena tanpa Yahudi kita tidak punya perjanjian lama. Karena tanpa Yahudi kita tidak punya nubuat-nubuat tentang kedatangan Sang Mesias. Soal orang Yahudi sekarang menolak itu urusan lain. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Di mata orang Yahudi, Kristen itu melakukan kesalahan tafsir. Tapi di mata kita, orang Yahudi, pemahamannya belum sempurna. Karena belum sampai pada penggenapannya, yaitu Yesus Kristus yang menderita dan mati di kayu salib. Dan kematiannya itu menjadi korban penebus salah, penebus dosa bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, kita lanjutkan saudara-saudara. Terus kita lanjutkan. Nah, bahwa antara kekristenan dan Yudaisme itu memiliki Taurat yang sama. Itu tidak hanya dibuktikan dari klaimnya Rabi dari abad pertengahan atau klaim kita bahwa kita memiliki hubungan dengan Yudaisme. Karena itu iman Kristen tidak bisa dilepaskan dari Yudaisme. Ini banyak orang Kristen yang mencoba untuk memisahkan diri dari warisan sejarah kita, itu tidak mungkin. Karena tanpa Yahudi kita tidak punya perjanjian lama. Karena tanpa Yahudi kita tidak punya nubuat-nubuat tentang kedatangan Sang Mesias. Soal orang Yahudi sekarang menolak itu urusan lain. Kan Yahudi tidak satu. Pada zaman Yesus saja ada orang Saduki, ada orang Parisi, ada orang Eseni. Eseni adalah mereka yang meninggalkan bagi kita naskah-naskah laut mati. Lah ini yang mau saya sharingkan. Saudara bisa lihat ini. Sebelum ditemukannya naskah laut mati, itu tahun 1947, ada gembala Beduin lagi mencari dombanya yang hilang. Lalu untuk mencari dombanya yang hilang itu dia melempar batu di gua-gua di sekitar laut mati dengan harapan dia bisa menemukan dombanya. Ternyata yang dijumpai adalah bunyi pecahan, ternyata tempayan. Nah, di antara pecahan-pecahan tempayan itu ternyata ada gulungan-gulungan kitab dari perkamen kulit binatang. Setelah diselidiki oleh Profesor Eliezer Sukenik, ternyata itu Alkitab yang usianya lebih dari 2000 tahun. Naskahnya antara lain ini, saudara-saudara. Inilah naskah kitab suci kita yang kita miliki sebelum penemuan laut mati. Ini asalnya dari tahun 900 setelah Masehi sampai tahun 1000 setelah Masehi. Inilah naskah tertua kita yang berdasarkan naskah itu Yahudi maupun Kristen menerjemahkan Alkitab. Kalau di kitab misalnya King James Version itu diterjemahkan berdasarkan naskah ini. Sementara setelah tahun 1947 kita menemukan naskah yang lebih tua yang disebut naskah Masoretik. Bunyinya tetap sama. Bereshit bara Elohim et hasamayim ve et saaret. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Perhatikan naskah 1000 tahun lebih tua dari tahun 1000, 2000 tahun yang lalu. Bereshit bara itu hilang karena kepotong di sini. Elohim et hasamayim ve et saaret. Wirwah Elohim merakefet alfini hamayim. Lalu yang dipalsukan itu yang mana? Naskah ribuan tahun pun kita masih punya kok. Nah, makanya suara orang awam yang lebih keras daripada suara kebenaran itu harus kita dudukkan masalahnya supaya perkaranya jelas, supaya kekristenan tidak menjadi batu sandungan
karena mereka membutuhkan informasi. Karena iman itu timbul daripada berita, dan berita itu atas sabda Kristus. Next. Ini contoh naskah Laut Mati dari kitab Nabi Yesaya. Orang Yahudi boleh berbeda dengan orang Kristen dalam hal penafsiran. Misalnya Yesaya pasal 7 ayat 14, bagi orang Kristen itu adalah nubuatan tentang perawan Maria yang melahirkan seorang anak laki-laki yang namanya Immanuel, Allah beserta kita. Digenapi dalam Yesus Kristus. Orang Yahudi tidak percaya dengan ini digenapi dalam Yesus. Mereka masih menunggu Mesias yang lain. Tapi nubuatan tentang Immanuel tidak pernah hilang dalam Alkitab. Lebih-lebih di dalam naskah kitab Nabi Yesaya yang ditemukan 2000 tahun yang lalu sampai hari ini masih terjaga. Lanjut. Nah, saudara-saudara, ini penting. Bahwa Yesaya pasal 53 yang sekarang kita bahas itu bukan monopoli tafsir Kristen. Perhatikan, kalau kita membaca ayat sebelumnya, pasal 52 ayat 13, itu dalam teks asli Ibrani disebutkan sesungguhnya hambaku akan berhasil. Hinneh, sesungguhnya yaskil abdi yarum, sesungguhnya hambaku akan berhasil, disanjung dan dimuliakan. Ini mengawali Yesaya pasal 53 yang saya sebut tadi. Makanya dalam lembaga Alkitab Yesaya pasal 52 mulai ayat 13 dilanjut semua dengan seluruh ayat-ayat dalam pasal 53 diberi judul hamba Tuhan yang menderita. Perhatikan, sekalipun orang Yahudi di abad pertengahan secara khusus Rabi Rasi secara khusus menolak bahwa Yesaya 53 itu bukan berbicara tentang Yesus, katanya Rasi, tapi itu berbicara tentang Mesias. Tapi itu berbicara tentang seluruh bangsa Israel, katanya. Tapi kalau seluruh bangsa Israel, ini kan digunakan kata bentuk tunggal, abdi, itu artinya hambaku. Bukan abdi-abdi, bukan hamba-hamba. Kalau Israel people berarti kan seluruh bangsa Israel, berarti hamba-hambaku. Nyatanya ini hambaku. Bahkan di dalam sebuah terjemahan Yahudi yang namanya Targum Yonatan. Targum ini tertulis di dalam bahasa Aramaik. Bahasa yang sama yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Itu diartikan jelas-jelas Mesias. Lihatlah hambaku Mesias yang berhasil. Hayaslah abdi masih kayirum. Dia akan ditinggikan dan disanjung dan dia akan menjadi sangat perkasa. Jadi artinya bukan hanya orang Kristen yang menafsirkan Yesaya 53 itu adalah Mesias. Tetapi orang Yahudi pun percaya itu adalah Mesias. Sekalipun Rabi Rasi itu minoritas para rabi yang kemudian menafsirkan itu bukan Mesias tapi seluruh umat Israel. Nah, saudara-saudara, sekarang kita kembali kepada ayat demi ayat dalam Alkitab supaya kita bisa lebih jelas menggambarkan tentang firman yang kita baca ini. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, Yesaya pasal 53 itu sejak zaman gereja mula-mula itu menjadi ayat-ayat yang membuktikan bahwa memang Yesus itu sudah dinubuatkan dalam kitab Taurat dan kitab nabi-nabi. Ayat 2, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Allah dan sebagai tunas dari tanah yang kering. Taruk, tunas itu netzer dalam bahasa Ibrani. Netzer itulah yang menjadi kata Nazaret. Dan perhatikan, ia tidak tampan dan semarak pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Nazaret itu tidak pernah terpandang dalam kehidupan umat Yahudi pada saat itu. Orang tidak menyangka bahwa Nazaret, kota kecil, desa kecil, itu menjadi identitas dari Sang Mesias yang akan datang, yang dinubuatkan Mesias yang menderita ini. Maka ketika orang melihat
Mesias datang di Nazaret, orang bertanya, adakah yang baik datang dari Nazaret, dari Galilea? Nazaret di Galilea. Karena Galilea itu tempat yang tidak dianggap baik oleh orang Yahudi pada zaman itu. Kita melihat bahwa Galilea itu dianggap Galil Hagoyim, Galilea wilayah bangsa-bangsa, kurang Yahudi, kurang beriman, kira-kira seperti itu. Tapi dari situ lahirlah kata Nazaret, Netzer. Dari kata Netzer itu menjadi kata Nazaret, asalnya tunas. Tunas di tempat yang kering, tapi tumbuh, kemudian berkembang dan menjadi sangat dikenal di seluruh dunia. Maka Yesus pun diumumkan di salibnya, Yesus Nazaret, Raja orang Yahudi. Yeshua Hanasherat Melek Yehudim. Nazaret atau Netzer atau tunas itu menjadi identitas bagi Sang Mesias yang akan datang. Lalu mulai ayat 3 digambarkan tentang penderitaannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ayat 4, tapi penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dia dipukul dan ditindas Allah. Perhatikan ayat selanjutnya, dia ditikam karena pemberontakan kita. Bukankah ayat-ayat ini berbicara sangat jelas tentang penyaliban Yesus? Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bukankah sangat terang benderang ini berbicara tentang penyaliban yang menebus kita? Namun ada penolakan. Kita sekalian seperti domba yang sesat, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Sekalipun Tuhan menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian, dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas. Dia tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di hadapan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sudah melihat pakaiannya ketika Yesus diadili. Dia diam ketika orang menganiaya dia, menampar dia pada saat dia disalibkan, bahkan meludahinya, mengejeknya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Tentang nasibnya siapakah yang memikirkan? Orang tidak pernah berpikir bahwa peristiwa yang dianggap memalukan, peristiwa yang kalah, peristiwa hamba yang menderita itu akan membuat semesta bersuka cita karena penebusan yang dilakukannya. Ia terputus dari negeri orang-orang hidup, karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Tapi mulai ayat 9 ini luar biasa. Ia menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Saudara-saudara, saya ingin mengupas ayat ini. Sekarang ini sudah terbit Alkitab terjemahan baru edisi 2. Nah, orang jangan salah paham. Kenapa ada revisi terjemahan Alkitab? Apakah firman Tuhan setiap tahun direvisi? Itu kata tetangga sebelah yang mengejek, katanya kitab suci kok direvisi. Terus saya bilang yang direvisi itu terjemahannya, ya, teks aslinya tidak direvisi. Tapi pengetahuan kita tentang teks asli Alkitab itu berkembang seiring dengan penemuan arkeologi di Timur Tengah. Salah satunya adalah arkeologi Holy Land, arkeologi penemuan kitab suci yang usianya lebih dari 2000 tahun. Nah, di dalam terjemahan lembaga Alkitab yang terbaru,
Karena penemuan arkeologi tadi, saudara bisa beli di toko-toko buku ya. Sekarang cari terjemahan baru edisi 2. Itu terjemahannya menjadi begini. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik tetap. Bahasa aslinya wajiten ya, et resaim kibru, wajiten, dan ditempatkan et resaim di antara orang-orang fasik, kibru kuburannya ya, persis. Lalu yang kedua ini, kalau dalam terjemahan yang kita baca sekarang, dan dalam matinya di antara penjahat-penjahat. Itu saudara-saudara di dalam naskah Masoretik tadi yang kita sebutkan abad 10 Masehi tadi, bunyinya seperti ini. Viet asir bemutaf. Itu pada tahun 1000 itu naskah tertuanya. Viet asir itu orang kaya sebetulnya. B dalam, mot itu maut, mutaf mautnya, dalam matinya. Tapi pada saat ditemukannya naskah Laut Mati, naskah dari kitab Yesaya tadi, itu ada huruf yang agaknya orang bisa menyangka ini bunyinya asir atau seirim. Itu diragukan. Tapi kemudian sekarang ini sudah semakin jelas karena naskah kuno itu sudah sekarang ada metode untuk membaca lebih clear, yaitu dengan ultraviolet, sinar ultraviolet. Lah ternyata bacaannya bukan seirim tapi asir, antara orang kaya. Kemudian bemutaf dalam hal matinya itu juga bisa dibaca bomutto, makamnya. Karena huruf-huruf Ibrani zaman dulu itu tidak ada tanda-tanda baca A, I, U-nya itu enggak ada. Maka itu bacaannya bomutto atau bemutaf, itu bisa dua-duanya. Tapi yang jelas kata seirim itu bacaan yang dikira-kira oleh para ahli kira-kira 10-20 tahun yang lalu, sekarang ini menjadi clear bunyinya adalah asir. Jadi bacaan yang sebenarnya itu kira-kira seperti yang didapatkan dalam lembaga Alkitab terbaru. Ingat loh, bukan teks aslinya yang bermasalah, tapi pemahaman kita tentang temuan-temuan arkeologi dari teks asli itu semakin clear, dan ternyata terjemahan King James lebih tepat. Terjemahan King James juga mengatakan orang kaya, dan itu digenapi kapan? Dalam hal Yesus disalibkan, itu dia di antara dua penjahat kan, dua orang fasik yang ada di sebelah kanannya dan ada di sebelah kirinya. Yang satunya menyangkal, mengejek kepada Yesus, dan yang satunya memohon belas kasihan Yesus. Jikalau engkau sampai di kerajaanmu, ingatlah akan aku. Dan apa kata Yesus kepada penjahat yang bertobat itu? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau akan bersama aku dalam Firdaus. Persis penggenapannya. Dan dalam kuburnya ditempatkan di antara orang kaya. Itulah makam Yusuf Arimatea. Jadi Alkitab itu semakin didebat semakin akurat, karena bukti-bukti sejarah membuktikan bahwa perkembangan pemikiran, penelitian kita yang lebih akurat tentang Alkitab semakin menunjukkan kepada kita kebenaran dari firman Tuhan. Saya ulangi lagi, tidak ada yang merevisi firman Tuhan, yang direvisi terjemahannya. Apapun juga di dunia yang namanya naskah kuno itu dibutuhkan revisi. Misalnya contohnya gini, Bapak Ibu kalau lihat-lihat lagu-lagu Pentakosta tahun 70-an, mungkin kita akan mendengar kata-kata Allah kita heran dan besar. Kira-kira anak-anak kita sekarang heran itu artinya apa?
Heran itu artinya gumun. Masa Gusti Allah kok gumunan. Ya toh? Padahal pada tahun 70-an kata hairan itu artinya dahsyat artinya. Lah apa kita mau pertahankan sekarang? Bahasa sudah berkembang masa kita pertahankan. Contoh lagi. Selidiki nyatakan banyak perkara. Perkara pada masa kira-kira tahun 70, tahun 60 itu artinya perihal. Tuhan menyelidiki segala hal, termasuk ada yang di dalam batinmu, apa yang kau simpan tidak pernah kau ungkapkan, Tuhan tahu. Tapi kalau sekarang perkara artinya apa? Kasus. Benar apa tidak? Ada perkara perdata, perkara pidana. Masa Tuhan suruh menyelidiki kasus? Nah dalam hal seperti inilah butuh revisi terjemahan. Saudara-saudara, jadi memang orang usil itu tidak habis-habisnya ya. Ngurusi agama orang terus. Apa kurang pede kalau ngomong agamanya sendiri? Ya kan? Seolah-olah kalau dia tidak memojokkan orang itu dia tidak punya nilai. Lah inilah yang tercermin dari teks kitab suci kita ini. Kenapa orang merencanakan kuburnya itu di antara orang-orang jahat? Karena matinya di antara orang jahat. Tapi toh akhirnya kuburnya ditempatkan, makamnya ditempatkan di antara orang kaya. Karena apa? Segala rencana untuk merendahkan dia itu gagal. Dia ingin dia matinya di antara orang jahat, nanti dikubur juga di antara orang jahat. Loh tidak, karena ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya, maka matinya akhirnya di antara orang kaya, kubur baru yang belum pernah ditempati. Detailnya penggenapan itu sangat-sangat terbukti bagaimana Kristus itu menjalani semuanya. Ayat 10, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Nah ini kemudian apakah ini terbukti Pak? Kan usianya akan lanjut, berarti Yesus itu kan jadi kakek-kakek katanya. Ini ada juga yang mempersoalkan seperti itulah, kan nggak terbukti. Bagaimana orang mengatakan itu nubuat tentang Yesus? Nah ternyata Yesus itu matinya usia 33 tahun. Padahal di sini dia akan melihat lanjut, usianya akan lanjut. Itu maknanya apa? Dia akan melihat keturunannya, berarti Yesus punya anak cucu. Nah sekarang ada yang menyangkal seperti itu. Tapi saya ingin saudara-saudara membuka Alkitab. Yang pertama, apa artinya keturunan di situ? Apakah keturunan di situ diartikan secara harafiah bahwa Yesus itu seperti yang ditafsirkan punya keturunan? Ya, coba kita lihat sekarang di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Kejadian pasal 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi keturunan di sini artinya nubuat tentang penyalipan Yesus. Itu kapan terjadi saudara-saudara? Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Perempuan itu dalam bahasa Ibrani-nya Isah. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunan di sini tidak harus berarti fisik. Perhatikan, antara keturunanmu bisa fisik, yaitu keturunannya perempuan itu adalah Yesus. Dan keturunannya ular. Ular di situ bukan ular beneran kan? Keturunannya setan kan? Berarti kuasa kejahatan yang terus berkembang sampai akhir zaman
ketika Mesias itu datang. Kuasa kejahatan itu yang namanya keturunan secara rohani, bukan keturunan ular biasa, ular sawah atau ular kobra, bukan itu kan. Ini kan merujuk kepada sang kejahatan yang mengembangkan terus kejahatannya untuk mempengaruhi manusia, untuk menghabisi manusia seperti itu. Jadi di sini digunakan kata-kata zerah, dan kata zerah itu hanya keturunan, baik itu keturunan fisik maupun keturunan rohani. Jadi diartikan dan dia akan melihat keturunannya, itu artinya apa? Dia akan melihat bahwa hasil daripada perjuangan di kayu salib itu akan membuahkan umat yang percaya kepadanya. Tapi di sini dikatakan bahwa dia akan meremukkan kepala ular, tapi tumitnya juga akan kena. Itu saat kapan? Saat penyalipan. Nah, jadi jelas di sini keturunannya di sini bukan dalam pengertian keturunan fisik saja. Perempuan itu punya keturunan fisik yaitu sang Mesias. Tetapi keturunan ular itu adalah kuasa kejahatan yang dikalahkan oleh sang Mesias. Maka kata zera di sini artinya tidak harus berarti keturunan secara fisik. Maka jangan membayangkan Mesias itu beranak pinak seperti yang ditafsirkan oleh banyak orang yang memakai Alkitab untuk mencari kelemahannya. Kemudian lanjut usia. Apakah Yesus itu kakek-kakek lalu bertentangan dengan kenyataan bahwa Yesus disalib pada umur 33 tahun? Bagaimana ini? Coba kita lihat Daniel pasal 7. Daniel pasal 7 ayat 13 mulainya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Seperti anak manusia itu kebar enas, seperti anak manusia. Maka Yesus membahasakan dirinya, siapakah anak manusia itu menurut kata orang? Ada yang mengatakan engkau adalah Yeremia, Yohanes Pembaptis, salah seorang dari para nabi. Tapi menurut kalian sendiri aku ini siapa? Yesus menamakan dirinya sang anak manusia, bukan manusia biasa lalu dipertentangkan dengan keilahiannya, tidak. Ini gelarnya sang Mesias dalam nubuatan kitab Nabi Daniel. Tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia, datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Perhatikan, ia yang lanjut usianya itu siapa? Ini Allah Bapa sendiri. Apa berarti Allah Bapa itu kakek-kakek? Tidak, yang lanjut usianya itu artinya yang usianya terus berlanjut. Bukan lanjut usia seperti bahasa Indonesia, itu kan ungkapan Indonesia. Lanjut usia itu di dalam bahasa Aram, bahasa aslinya itu atik yomaya. Atik itu terus berlanjut, yomaya itu yom, hari-hari yomaya. Purba hari, yang harinya terus ada. Inilah yang disebut sang Bapa. Jadi Yesus itu sang anak manusia dibawa kepada Bapa surgawinya, dan kepadanya diberikan kekuasaan atas segala macam bahasa, suku, bangsa dan bangsa-bangsa. Itu maknanya. Jadi teks dalam Yesaya pasal 53 ayat 10 itu bukan berarti Yesus itu kakek-kakek. Maka orang mengatakan, wah itu gak cocok, firman Tuhan gak digenapi. Padahal konteksnya tidak seperti yang dipikirkan oleh orang banyak. Kita kembali kepada pasal 53 ayat 10. Kita tekankan lagi bagaimana penggenapan firman. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Ini bicara tentang penderitaannya di salib. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Jadi dia tidak mati sia-sia, tapi sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya
Dia akan melihat penggenapannya pada Kejadian pasal 3 ayat 15, di mana akan ada permusuhan antara keturunan perempuan ini dan keturunannya, yaitu keturunan ular, yaitu keturunan kuasa kejahatan. Tetapi kuasa kejahatan sudah dikalahkan, diremukkan kepalanya, dan dia akan melihat keturunan rohaninya yang menjadi benih daripada pengorbanannya di kayu salib, menjadi benih daripada korban penebus salah. Umurnya akan lanjut. Artinya apa? Dia adalah sama dengan yang ada di dalam Daniel pasal 7 ayat 13. Atik Yomaya, yang hari-harinya tidak berakhir. Mengapa? Karena Yesus bangkit dari antara orang mati. Ayat 11. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar, ia akan membenarkan banyak orang, dan hikmatnya dengan hikmatnya dan kejahatan mereka dia pikul. Pertama, sesudah kesusahan jiwanya, yaitu pada saat penderitaannya yang berpuncak di kayu salib, ia akan melihat terang. Itulah menubuatkan kebangkitan di antara orang mati, dan dia menjadi puas dari hasil pengorbanannya tadi yang berkenan kepada Bapaknya. Dia, hambaku itu, menjadi orang yang benar. Dia menjadi orang yang benar sesuai dengan nubuatan Yesaya tadi, dan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, membenarkan banyak orang. Kebenaran dia satu orang itu membawa orang lain menjadi dibenarkan. Apakah ini adil, Pak? Lalu soal penebusan dikaitkan. Masa orang dosa perlu penebusan? Terus saya bilang, lah gue lek gelem ditebus ya karepmu, ora gelem ya wis, kan itu kan mestinya. Wong diberikan berita gembira malah protes. Adil apa tidak? Pertanyaannya sekarang, adil apa tidak? Waktu Adam dan Hawa berbuat dosa, apa kita diajak-ajak? Wong kita belum ada waktu itu, ya kan? Oleh satu orang yang namanya Adam, bapa kebinasaan itu, yang membuat seluruh orang keturunannya berada dalam kebinasaan, karena upah dosa adalah maut. Maut ini jangan ditafsirkan seperti saksi Yehova. Ya sudah, kalau gitu mati selesai, ya sudah. Maut ini adalah maknanya ada dua, kematian rohani dan kematian jasmani. Kematian rohani artinya apa? Ya, semua manusia akan merasakan mati kan? Apa yang nggak bisa ditolak manusia? Mulai dari usia tua menjadi renta dan akhirnya mati. Setiap orang tidak bisa menolak kematian, itu akibat dosa manusia pertama. Kematian kedua, bukan kalau jasmaninya habis kemudian tamat, tidak. Adalah kematian rohani, dia terjauh dari hadirat Tuhan. Karena Allah itu maha suci, tidak mungkin bertemu dengan manusia yang penuh dosa. Maka harus dilayakkan sama-sama, seperti kaca. Kalau kacanya itu buram, orang tidak bisa melihat wajah kita dengan jelas. Tapi ketika kaca itu bersih, cermin itu bersih, maka kita bisa melihat figur kita dengan jelas. Begitu juga perumpamaannya. Allah yang maha suci tentu harus punya dijumpai oleh hamba-hambanya, manusia yang disucikan. Tapi karena manusia tidak mungkin suci karena dirinya sendiri, disucikan lewat pengorbanan Sang Kristus. Amin. Maka pertanyaannya, apakah adil, Pak? Sekarang pertanyaannya, kalau lewat Adam, karena pengaruhnya dari Hawa, dosa itu masuk, ya kan? Orang tidak ikut berbuat salah, tapi kita ikut dihukum kok. Kita kan tidak tahu kalau nenek moyang kita Adam dan Hawa itu berbuat dosa. Tapi kita lahir di dunia sudah dalam kondisi dosa. Kita tidak pernah diajari bohong bayi itu. Tapi begitu kecil ketemu dengan komunitas teman-temannya mulai ada bohong. Apakah itu diajarkan?
Karena manusia lahir, kondisi dunia ini sudah berdosa. Bukan dosa nenek moyang yang harus kita tanggung, tidak. Tapi akibat dosa nenek moyang kita, itu kita masuk dalam kondisi budaya dosa. Itulah yang mau ditebus oleh Sang Kristus. Makanya kalau dunia ini dimasuki oleh dosa oleh satu orang, sehingga semua orang akhirnya cenderung berbuat dosa, maka oleh satu orang pula, yaitu Yesus Kristus yang benar, membenarkan semua orang yang salah karena hikmatnya, karena pengorbanannya, karena penderitaannya. Itulah yang menjadi berita damai sejahtera, berita keselamatan dalam Yesus. Makanya jawablah, kalau orang tidak ikut salah, kita ikut terusir dari surga, terusir dari Firdaus, dan Firdaus itu sekarang menjadi dunia yang serba sulit, di mana kata Alkitab perempuan harus merasakan sakit bersalin yang luar biasa, di mana laki-laki harus berjerih payah untuk menghidupi keluarganya, membanting tulang untuk istri dan anak-anaknya. Siapa yang membuat manusia berada dalam kondisi yang seperti ini? Karena dosa. Tidak adil dong kalau manusia jatuh ke dalam dosa, semesta jatuh ke dalam dosa karena dosanya satu orang. Terus kita disuruh cari surga sendiri. Nah, dulunya kita kehilangan Firdaus karena dosa Adam dan Hawa, masa sekarang disuruh cari sendiri? Kan Tuhan tidak adil. Manusia, silakan kamu berbuat yang baik, tapi tidak punya kemampuan manusia berbuat baik. Manusia, engkau tidak boleh ini, tidak boleh itu, engkau harus ini, harus itu. Tuhan, kami tidak mampu. Ya toh? Manusia berada dalam kondisi seperti itu, maka butuh pertolongan manusia dimampukan untuk berbuat baik karena penebusan Sang Kristus. Dosa masuk dunia lewat satu orang, dan anugerah keselamatan datang ke dunia lewat satu orang bagi yang percaya kepadanya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah berita Injil. Jadi saudara-saudara bisa lihat bagaimana Alkitab dengan sangat detail memenuhi nubuat-nubuat dalam Alkitab. Perjanjian lama yang oleh orang Yahudi disebut Tanakh, itu kitab suci yang sama dengan kita. Terakhir orang bertanya, kenapa Pak orang Yahudi di mana firman Tuhan itu diberikan, di mana janji anugerah nubuat itu disampaikan, kok malah belum percaya atau tidak percaya? Saya jawab, sabar dulu. Ini sejarah sedang berlangsung. Ini belum akhirnya. Ini belum the end of history, itu belum. Itu masih berlangsung. Makanya tugas kita selama proses ini berlangsung memberitakan kabar baik kepada sebanyak mungkin orang. Amin. Saat yang lalu beberapa media sosial memviralkan orang jalan salib diludahi Yahudi. Orang, Pak Bambang, orang jalan salib aja diludahi Yahudi, masa Bapak masih membela Yahudi? Nah itu kan, itu yang viral sekarang, apalagi dengan konflik Hamas Israel itu. Terus saya bilang, yang meludahi itu sudah ditangkap sama Benyamin Netanyahu, sudah diadili. Di dunia ini orang beragama itu ada orang fanatik, ada orang moderat, ada orang tidak jelas. Benar apa tidak? Ada orang fanatik, agama apapun kan ada orang fanatik. Ada orang yang moderat, cara penyampaiannya lebih sejuk, tapi tidak pernah kehilangan jati diri. Ada yang tidak jelas. Lah orang yang tidak jelas itu yang kadang-kadang mudah diprovokasi kan. Nah makanya di Israel itu ada orang Yahudi yang garis keras, ada. Itu jumlahnya minoritas kecil. Tapi saudara-saudara, kalau saudara pergi ke Israel, terus Anda lewat Yordan dulu, kemudian Anda pergi ke toko-toko souvenir, toko-toko Kristen, lalu beli shofar, tahu nggak shofar tuh? Yang ditiup tadi.
Terus Anda keluarnya lewat Mesir, lolos itu so far boleh. Anda beli menorah, ya, kaki Dian bercabang 7, lewat Mesir boleh. Tapi coba Anda berangkatnya lewat Mesir, pulangnya lewat Yordan, ditahan itu. Kenapa ditahan? Karena orang-orang Yordan tidak suka simbol-simbol Yahudi. Saya bawa beberapa orang dulu ya, sudah saya kasih tahu, Pak, ini lebih baik dikirim kalau beli begini, karena kita nanti pulangnya lewat Yordan. Gak apa-apa Pak, ini yang kecil aja kok katanya. Terus yang besar tuh sofarnya dikirim sama tokonya Triarkes di Bethlehem. Yang satunya coba untuk dia masukkan yang kecil itu. Disuruh buka, begitu buka ditahan, dirampas. Loh kenapa dirampas Pak? Ya tanya sendiri. Kan sudah saya bilang, orang Yordan Islamnya gak suka sama Yahudi. Tapi kok bawa salib enggak apa-apa. Dengan Kristen dia lebih suka kok. Bawa salib besar yang begini itu enggak masalah. Anda kalau salib sini masuk ke Yordan enggak masalah. Tapi Anda coba pakai simbol Yahudi, menorah atau Hanukiah atau shofar ditahan. Jadi ini kasuistis. Bukan berarti kalau ada satu kasus semua Yahudi seperti itu. Contohnya, lah kenapa Mesir? Yang sama-sama juga negara mayoritas Islam kok boleh? Islamnya Mesir lebih ramah terhadap Yahudi ketimbang Yordan. Jadi kalau Mesir Kristen no problem, Yahudi no problem. Tapi untuk Yordan, Yahudi problem, Kristen no problem. Lah masing-masing daerah kan beda. Kalau Anda pergi ke wilayah tertentu di Indonesia ini, misalnya Aceh, Islamnya lebih keras. Tapi Anda pergi ke Jawa Timur, Jawa Tengah, Temanggung, Islamnya moderat. Itu jangan dipukul rata, saudara-saudara. Makanya saya katakan, salib diludahi Pak, ya itu kasuistis itu. Itu juga simbol Yahudi juga dilarang itu kalau kita ke Yordan. Orang Indonesia kadang-kadang mabuk berita yang keliru, korban hoax. Saya tadi pagi membaca, Tel Aviv membara, apanya yang membara? Selama perang ini saya sudah 5 kali ke Israel. Kadang-kadang saya tidak pulang, saya tunggu, ya. Mereka saya extend lalu menjemput lagi rombongan datang ke Israel. Nanti saya ke sini juga balik lagi ke Israel. Aman-aman, tidak ada masalah. Tapi berita yang ada di Indonesia itu mencekam. Padahal itu berita tahun berapa diunggah ulang nih. Ini kan era medsos seperti ini. Saudara-saudara, jadilah kita pewarta damai. Jadilah kita membawa kesejukan. Injil itu bukan berita yang menteror orang. Injil itu berita pembebasan. Apa yang di mata dunia kekalahan, ya sehingga Yesus itu disalibkan. Tapi kan dia tidak mati selama-lamanya. Dia hanya 3 hari 3 malam kemudian bangkit di antara orang mati, menunjukkan bahwa kebangkitan Yesus adalah masa depan kita. Kebangkitan Yesus masa depan gerejanya. Kebangkitan Yesus masa depan umat yang Amsal pasal 29. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Orang yang mencintai hikmat menggembirakan ayahnya, tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur memboroskan harta. Dengan keadilan seorang raja menegakkan negerinya, tetapi orang yang memungut banyak pajak meruntuhkannya. Orang yang menjilat sesamanya membentangkan jerat di depan kakinya. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tetapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa, sehingga tak ada ketenangan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya.
Kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. Si miskin dan si penindas bertemu, dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jika orang fasik bertambah, bertambahlah pula pelanggaran, tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbagailah orang yang berpegang pada hukum. Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari, sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya. Harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Siapa menerima bagian dari pencuri, membenci dirinya. Didengarnya kutuk, tetapi tidak diberitahukannya. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan, dilindungi. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik. Amsal pasal 30. Perkataan-perkataan Agur bin Yake. Perkataan Agur bin Yake dari Masa. Tutur kata orang itu, "Aku berlelah-lelah ya Allah, aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku, sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia tidak ada padaku, juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat kukenal yang Maha Kudus. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jangan mencerca seorang hamba pada tuannya, supaya jangan ia mengutuki engkau, dan engkau harus menanggung kesalahan itu. Ada keturunan yang mengutuki ayahnya, dan tidak memberkati ibunya. Ada keturunan yang menganggap dirinya tahir, tetapi belum dibasuh dari kotorannya sendiri. Ada keturunan yang berpandangan angkuh, yang terangkat kelopak matanya. Ada keturunan yang giginya adalah pedang, yang gigi geliginya adalah pisau, untuk memakan habis dari bumi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin di antara manusia. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang, ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Dunia, orang mati, dan rahim yang mandul, dan bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.